Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? I hope you are very well. Okay, before we start our lesson, let's pray together. Okay, finish. Okay, we meet again with Bu Reni. We continued about material. The last meeting, we learned about things around the house. And today, we are going to learn asking and giving information about public places around us. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menanyakan dan memberi informasi tentang tempat-tempat umum di sekitar kita. Are you ready, student? Let's go now. Kompetensi dasar pada kali ini yaitu masih di KD 3.4, yaitu mengidentifikasikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama dan jumlah dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehari-hari sesuai dengan konteks penggunaannya. KD berikutnya yaitu 4.4, yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama dan jumlah bangunan publik yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehari-hari dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mengelola tugas secara kooperatif, peduli, dan termotivasi dalam menyelesaikan proyek untuk menyebutkan bangunan umum di sekitar. Tujuan yang kedua, yaitu membiasakan percaya diri dalam menyampaikan gagasan. Yang ketiga, mengidentifikasi situasi percakapan, menyatakan dan menanyakan bangunan umum di sekitar yang sudah saya berikan. Yang keempat, tujuan yang keempat adalah menyatakan dan menanyakan bangunan umum di sekitar dalam suatu dialog. Tujuan yang paling terakhir yaitu kalian bisa menyusun pernyataan dan menanyakan bangunan umum di sekitar pada konteks kegiatan sehari-hari. Oke anak-anak, kita mulai ya. Name of public places, for example, harbor, pelabuhan, park, taman, post office, kantor, supermarket, swalayan, movie theater, bioskop, bus station, terminal bis, bank, hospital, rumah sakit, traditional market, pasar, airport, bandara. Masih banyak lagi name of public places yang bisa kalian sebutkan lainnya. Berikutnya, giving direction about public places, yaitu kata petunjuk untuk memberikan informasi untuk menyatakan tentang tempat-tempat umum. For example, kata kerja pertama yaitu verb turn left, belok kiri, turn right, belok kanan, go straight ahead, jalan terus, go past, kembali, across, menyeberang atau berseberangan. Itu contoh direction untuk verb. Berikutnya, preposition of place. Kata depan untuk tempat yang berkaitan dengan menyatakan dan menanyakan informasi tentang bangunan umum di sekitar kita. For example, at the corner, di pojokan, next to, bersebelahan, opposite, berlawanan, between, di antara. Are you understand, student? Okay.
Ya, sekarang kita akan mempelajari preposition of place untuk public places. Kata depan petunjuk tempat untuk petunjuk bangunan-bangunan umum. Misalnya, in, di dalam, on, di atas, under, di bawah, hang on, menggantung, between, di antara, behind, di belakang, near, di dekat, next to, bersebelahan, in front of, di depan, in the corner, di pojok, across, berseberangan. Setelah kalian mengetahui nama-nama bangunan umum dan kata kunci untuk menanyakan informasi tentang menanyakan bangunan umum, sekarang kita belajar tentang name of public places dan description-nya, penjelasan tentang nama-nama bangunan umum. Ada 10 yang Bu Reni contohkan. For example, yang pertama bank. Apa bank itu? A financial institution that accept deposit and channel the money into lending activity. Ya, jadi sebuah institusi finansial yang mana bisa menerima deposit dan channel untuk uang atau meminjam berkaitan dengan uang. Yang kedua yaitu school. School, what is the description about school? School is a place where children go to be educated. Jadi sekolah adalah tempat di mana anak-anak pergi untuk menuntut ilmu. Oke, yang ketiga yaitu public places mosque. What is a mosque? Mosque adalah description-nya a building for Islamic religious activity and worship. Apa itu? Adalah sebuah bangunan untuk agama Islam untuk melaksanakan kegiatan agama khususnya Islam. Hospital. What is hospital? Hospital is a medical institution where sick or injured people are given medical or surgical care. Hospital adalah tempat di mana untuk orang sakit untuk mendapatkan perawatan. Berikutnya, stadium. What is stadium? Stadium adalah a large structure for open air sport or entertainment, yaitu tempat yang luas, yang terbuka luas, yang digunakan untuk olahraga atau untuk hiburan. Berikutnya, restoran. Restoran is a building where people go to eat, yaitu adalah bangunan di mana orang untuk mencari makanan. Yang berikutnya, bangunan umum berikutnya, zoo. What is a zoo? Zoo is the facility where wild animals are housed for exhibition. Di mana fasilitas di mana untuk binatang buas tinggal untuk dipamerkan atau untuk dibuat untuk kebun binatang. Library. What is library? Library is a building room or organization which has a collection, especially of books, for people to read or borrow usually without payment. Yaitu di mana bangunan atau ruangan atau organisasi yang mana mengoleksi khususnya buku-buku untuk orang-orang bisa membaca atau meminjam tanpa harus membayar. Yang berikutnya, name public place berikutnya, bus station. Bus station is a terminal that serves bus passenger, yaitu tempat di mana penumpang akan menaiki bus. Oke, yang terakhir yang saya contohkan description-nya adalah park. Park is a large area of land preserved in its natural state as public property, yaitu halaman luas yang menyediakan keindahan alam untuk umum. Itulah contoh nama public places dan description-nya. Oke, understand student? Next ya. Sekarang setelah kalian mengetahui nama-nama bangunan umum atau name of public places and description-nya, dan juga kalian tahu grammarnya, verb-nya yang digunakan untuk menanyakan informasi yang berkaitan dengan asking and giving information about public places tadi, juga preposition-nya. Sekarang kita coba latihan membaca contoh 2 dialog yang berkaitan menanyakan informasi yang berkaitan dengan name of public places atau bangunan umum.
Contoh yang pertama saya bacakan ya. Please read the dialogue below. Tolong perhatikan dialog di bawah ini. Hai Rehan, hai Rifat. By the way, are there public places around your school? Ngomong-ngomong, apakah ada bangunan umum di sekitar sekolahmu? Rifat menjawab, yes, there are. Ya, ada. Berikutnya Rehan bertanya lagi, how many public places are there around your school? Berapa jumlah bangunan-bangunan umum di sekitar sekolahmu? Rifat menjawab, there are some public places around my school. Ada banyak-banyak tempat-tempat umum di sekitar sekolah saya. There are, ada, bank, post office, supermarket, school, hospital, and any others. Rifat menjawab, ada banyak bangunan-bangunan di sekitar sekolahku. Ada bank, kantor pos, swalayan, sekolah, dan rumah sakit. Next, berikutnya Rehan bertanya, where is the bank? Di mana banknya? Lokasinya di mana? The bank is in front of the post office. Rifat menjawab, bank ada di depan kantor pos. Oke, Rehan bertanya lagi, what do the people do in the bank? Apa yang dilakukan orang-orang di bank? Ya, bisa they can save, withdraw, or transfer money. Mereka bisa menyimpan uang atau mentransfer uang. Nah, itu sedikit dialog dan kalimat penutupnya, closingnya, okay, thanks for your information, Rehan. You're welcome. Nah, itu contoh dialog pertama. Contoh dialog kedua menanyakan tentang bangunan umum, misalnya sama tokohnya Rehan dan Rifat. Di sini Rehan berkata, hai Rehan, hello Rifat. Rehan bertanya lagi, how many public places are there on the map? Berapa banyak bangunan umum di dalam peta? Rifat menjawab, there are some public places on the map. Ada banyak-banyak tempat-tempat umum di peta. There are bank, hospital, market, and etc. Ada bank, hospital, rumah sakit, pasar, dan lain-lain. Rehan bertanya lagi, where is the bank? Di mana banknya? The bank is in front of the bookstore. The bank di depan toko buku. Rehan bertanya lagi, what do the people do in the bank? Apa yang dilakukan orang-orang di bank ya kira-kira? They can save money, withdraw, or transfer money. Mereka bisa menyimpan atau mentransfer uang. Oke, thanks for your information, Rehan. You're welcome. Nah, setelah kalian tadi mempelajari nama-nama bangunan umum, juga deskripsi setiap masing-masing bangunan umum, juga unsur kebahasaan atau preposition bangunan umum, kalian bisa membuat dialog sederhana seperti ini, yaitu aktivitas siswa pada proses pembelajaran hari ini yaitu write simple dialogue about asking and giving information related to the name and the number of public places around your house. Silakan buat dialog sederhana yang menanyakan dan memberi informasi yang berkaitan dengan nama dan jumlah bangunan umum di sekitar rumah kalian dengan menggunakan vocabulary yang sudah Bu Reni jelaskan tadi, preposition yang sudah Bu Reni jelaskan tadi, verb yang bisa Bu Reni sudah jelaskan tadi. Silakan buat satu saja dialog sederhana. Kalian bisa berdialog, saling bertanya jawab dengan ibu atau ayah kalian. Jadi tidak perlu dengan temannya karena kita di rumah. Jadi kalian bisa memanfaatkan anggota keluarga kalian untuk membuat dialognya. Setelah kalian membuat satu dialog yang berkaitan dengan menanyakan dan memberi informasi tentang nama dan jumlah bangunan umum di sekitar rumah kalian, silakan dialog tadi decorate your dialogue based on your
own creativity or make into a poster. Silakan hias dialog kalian tadi dengan kreativitas kalian atau buat seperti bentuk poster. Manfaatkan kertas yang tidak kalian gunakan, misalkan kalender di halaman belakang masih putih kosong, bisa digunakan untuk membuat dialog sederhana. Okay, student, are you understand? Okay, that's all for today. Thank you for your attention. See you in the next meeting. Tetap keep healthy and keep spirit up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.